Kata yang saya garis bawahi adalah macet di tangan presiden. Kan begitu? Lebih kurang seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Jadi ini komentarnya. Oke. Lembaga atau pribadi ini kayaknya? Iya, lembaga dong. presidenan. Presiden sebagai presiden, Lembaga. kepala pemerintahan. Oke. Sudah disampaikan. Menurut saya itu tidak apa-apa ya, wajar. Ini justru momen bagus untuk kita mendapat kritik juga nih, ya kan? Jadi saling mengkritik, ada saling masukan, mengevaluasi. ya kan? Dari pihak KPK, mungkin dari teman-teman ICW merasa sudah menyampaikan masukan gitu. Tapi kemudian macet. Nggak apa-apa, itu masukan buat kita. Dan itu adalah jadi salah satu catatan Pak Jokowi ke depan untuk gimana nih caranya supaya jangan terjadi kemacetan-kemacetan lagi di kemudian hari. Dan makanya kemarin kan Pak Presiden juga bilang, ini saya dalam waktu dekat juga mau bicara nih dengan pimpinan KPK, bicara gimana ke depan gitu kan. Kita mau melaksanakan strategi nasional pencegahan korupsi. Tapi jangan-jangan macetnya di Mbak Dini nanti sebagai staf sus nanti, enggak kan? Ah, kenapa? Enggak. Macetnya di Mbak Dini nanti. Loh, kok saya enggak dong. Oke. Jadi Bapak itu kan sebetulnya kepingin, makanya kemarin sempat ada isu KPK bilang sporadisnya di mana gitu. Bapak mau, oke, kita sama-sama duduk, kita sama-sama melakukan assessment, mempunyai dari sisi helikopter view gitu kan. Sebenarnya diberesinnya itu harus dari mana sih? Jadi jangan sporadik, cuma asal random gitu, tapi diurutin hulu ke hilir. Jadi kita mau masuk dari mana nih? Sehingga pemberantasan itu sistematis gitu. Ya mungkin masukan-masukan yang disampaikan selama ini bagus, tapi mungkin agak sporadik. Jadi mungkin dari sisi presiden juga bingung, oke, bagus, tapi how are we going to do this gitu kan? Itu kan harus consequential gitu. Jadi memang makanya Pak Jokowi kemana makanya pesan positif menghimbau untuk teman-teman KPK lebih terarah dan sistematis. Apa masukan untuk presiden? Mas Idi, kami ini sayang, saya pribadi sangat sayang kepada Pak Jokowi. Ini dari hati saya yang paling dalam. Teman-teman saya yang dulu, iya, teman-teman saya yang sangat sayang kepada Jokowi, hampir sebagian mereka kemudian kecewa. Ternyata ada harapan kita tentang Pak Jokowi. Ternyata mereka berbalik justru di tangan Pak Jokowi itu yang mereka tangkap bahwa pelemahan KPK. Nah, soal perdebatan itu silakan. Oleh karena itu menurut saya masih ada peluang kepada Bapak, saya sebutkan Bapak. Setidaknya begini, KPK itu rindu ketemu dengan Pak Presiden. Waktu revisi kan bahkan dia ketemu Pak Presiden nggak bisa menemui Pak Yasona. Yasona janji, kemudian juga tidak pernah ketemu. Sampai revisi undang-undang KPK itu tidak pernah ketemu dengan Presiden. Oleh karena itu masih ada peluang. Pertama, yang seperti Mbak Dini, saya berharap kalau dia rindu kepada ketemu pimpinan, biar yang sekarang ini. Paling tidak mereka bersalaman say thanks. Dan yang kedua menurut saya, silakan mungkin teman-teman Dedi dan Dini tidak setuju, masih ada peluang revisi undang-undang KPK itu pasti melemahkan KPK. Oleh karena itu, sekalipun barangkali sekarang ini diuji di MK, saya kira saatnya Pak Jokowi kemudian mengeluarkan perpu supaya kembali dulu. Kalau enggak, saya pastikan KPK ini akan lumpuh. Kalaupun Dedi bilang bertemu dengan Dewan Pengawas, tetapi undang-undangnya biarpun ketemu dengan Dewan Pengawas nanti yang undang-undang sekarang akan bermasalah. Contoh satu saya kasih contoh. Misalnya Dewan Pengawas kan memberikan izin penyadapan atau tidak. Sekarang kalau Dewan Pengawas ini melakukan malpraktik, siapa yang mengontrol dia? Nah saya bayangkan akan susah. Oke, waktu sudah habis. Itu pesan Anda. Bang Didi sedikit. Semua cinta KPK. Semua ingin KPK itu kuat dan mampu melakukan fungsi dan tugas yang dibebankan sejarah kepada dia. 17 tahun kita punya KPK, pada titik ini kita berharap ada perbaikan yang signifikan. Soal hukum, perpu segala macam serahkan pada Mahkamah Konstitusi, karena itulah yang diatur dalam negara kita. Negara dengan dewasnya, kira-kira siapa? Dua orang ini bisa diajak ke Dewas? Sepanjang memenuhi syarat normatif, ya kan? Justru kuncinya di situ. Jadi nanti kan memang ada surprise nih ya sebentar lagi ya. Tanggal 20 akan diumumkan nama-nama 5 Dewan Pengawas itu. Ada bocoran? 21 dilantik. Nggak ada bocoran lah. Ada Semua masih dalam proses. Jangan suka yang bocor-bocor dong, Mas. Jangan bocor-bocor. Sebenarnya kuncinya di situ. Daripada ketimbang mengeluarkan perpu yang akhirnya cuma usia beberapa bulan kemudian digugurkan DPR, lebih baik kita memilih orang-orang yang kredibel, yang betul-betul solid untuk duduk di Dewan Pengawas. Kalau tidak, Bang Saur, Bang Donald, dan seluruh rakyat Indonesia akan menunggu apa langkah presiden selanjutnya kan? Kita cinta KPK. Terima kasih Ibu, Bapak sekalian. Inilah dua sisi malam hari ini. Kita tunggu citra KPK. Mudah-mudahan hubungan jauh lebih baik ya. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.